Nah, kalau teman-teman saat ini punya produk, oke, kalau mau bisnis nih, coba pakai dulu produknya sendiri atau kasih ke kerabat dekat atau saudaranya, kemudian minta feedbacknya. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Halo guys, selamat datang di video tentang cara membedah Panglima Mi secara online. Nah, di video kali ini saya bersama partner saya Aaron Blenda akan membedah satu persatu gimana caranya kita bisa bantuin Panglima Mi untuk go online. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Panglima Mi ini adalah salah satu bisnis yang saya bantu dari offline ke online. Nah, di video pertama saya udah ngejelasin gimana perjuangannya Panglima Mi dan apa yang dilakukan secara online, tetapi belum spesifik. Jadi kalau teman-teman belum pernah nonton video pertama, silakan tonton video pertama dulu di sini, atau di sebelah kiri, atau di mana nanti saya kasih link, dan baru boleh nonton video kedua ini. Nah, saya harap yang nonton video kedua ini adalah orang-orang yang sudah menonton video pertama, ya. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya bersama partner saya, Aaron Blenda. Jadi Aaron Blenda adalah salah satu partner saya yang menjalankan bisnis dan punya expert di bidang marketing, sehingga karena Aaron Blenda, perusahaan kami mempunyai revenue yang meningkat 10 kali lipat dari kondisi sebelumnya dengan skill-skill yang Aaron punya. Nah, langsung saja. Jadi di sini Aaron bakal bantuin saya untuk presentasi ngebedah satu persatu. Tapi jangan lupa teman-teman harus subscribe channel saya dulu ya. Oke, silakan Ron. Oke, thank you untuk perkenalannya Riko. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana sih kami menyusun strategi dan prosesnya seperti apa ketika kita membantu bisnisnya Panglima Mi menggunakan online marketing tepatnya ya. Nah, lebih spesifiknya itu adalah Instagram marketing. Oke. Nah, yang kami lakukan pertama kali itu adalah tidak lain kami cicipin produknya dulu. Itu jelas ya, kami harus tahu kualitas produknya sampai di mana agar kami juga pede dalam memasarkannya. Oke. Nah, kalau teman-teman saat ini punya produk, oke, kalau mau bisnis nih, coba pakai dulu produknya sendiri atau kasih ke kerabat dekat atau saudaranya, kemudian minta feedbacknya. Bagus nggak? Enak nggak? Produk saya oke nggak? Layak dijual gitu ya. Nah, kalau bisnis jasa, teman-teman bisa lakukan secara cuma-cuma buat orang lain dan minta feedbacknya. Teman-teman juga bisa menggunakan feedbacknya dari mereka sebagai testimoni untuk alat pemasaran teman-teman. Jadi sambil menyelam minum air. Nah, kalau teman-teman udah yakin dengan produk sendiri, maka jualan pun akan jadi lebih mudah pastinya. Ya, tidak lagi sakit hati ketika ditolak, teman-teman tahu kok itu produk bagus. Ya. Jadi kalau ditolak ya artinya ya nolak yang gitu ya. Yang kedua, kami mewawancarai Pak Ade seputar bisnisnya. Oke, kita cari tahu apa value proposition-nya. Mie ayamnya bedanya apa sih dengan mie ayam orang lain gitu ya. Kemudian kita tanya juga secara Panglima Mi itu seperti apa. Kemudian harga produknya itu berapa. Dia bikin mie itu kandungannya apa aja. Brand identity-nya itu kayak gimana, warnanya mau seperti apa. Yang dimana nanti itu menentukan ketika kita mau bikin brandnya di Instagram, kita mau branding di Instagram, kita harus konsisten gitu ya. Nah, kemudian juga kita tanyain Pak Ade, Panglima Mi itu mau dikenal sebagai apa, and so on, and so on. Jadi kita gali kebutuhan dari mereka terlebih dulu. Nah, setelah itu, kami mulai merapikan Instagramnya. Oke. Karena kami sepakat menggunakan Instagram sebagai channel utama dalam memasarkan dan membranding Panglima Mi ini. Mungkin teman-teman bertanya kenapa Instagram, kenapa nggak mau yang lain, kan begitu banyak channel pemasaran di luar sana ya. Pertama, karena brand dan produknya menurut kita itu cocok untuk dikomunikasikan secara visual. Oke. Nah, kalau berbicara visual, tidak ada yang bisa menandingi Instagram sebenarnya. Kemudian kedua, yang paling penting dari semua itu adalah target marketnya itu ada di Instagram. Jadi untuk teman-teman yang ingin memasarkan produknya di Instagram, coba perhatikan juga dua hal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama, apakah produknya bisa dikomunikasikan secara visual. Kemudian yang kedua, harus diperhatikan apakah ada target marketnya nggak di Instagramnya itu. Oke. Nah, setelah semua itu beres,
setelah kita gali kebutuhan dari Pak Ade, setelah kita rapiin Instagramnya, kemudian kami bikinin brand Panglimami ini sebuah landers atau landing page, ya sebuah halaman web yang isinya itu penawaran. Landers ini penting banget, kenapa? Karena kita bisa menjelaskan penawaran kita ke audiens itu jauh lebih baik, jauh lebih detail ketimbang cuma posting-posting di Facebook atau Instagram doang. Nah, di Landers itu sendiri kita juga bisa meng-capture data setiap pengunjung yang sudah mendarat di Landers itu. Kemudian data tersebut bisa kita iklankan kembali. Nah, kita bisa kejar terus mereka menggunakan iklan sampai mereka beli, ya. Yang dimana biaya iklan itu jauh lebih murah, akan jauh lebih murah ketimbang teman-teman tidak menggunakan Landers. Oke, itu intinya kenapa kita menggunakan Landers. Nah, untuk Landersnya kami bikin menggunakan software kami sendiri yang bernama Funnels Pro. Belum di-launch ke publik, tapi akan coming soon, ya. Nah, untuk halaman Landers seperti ini dibikin di Funnels Pro itu mudah sekali. Bisa selesai dalam hitungan menit saja dan itu sudah terpasang domain bisnis teman-teman sendiri. Ya, memang goal kami pada awalnya bikin Funnels Pro ini adalah untuk membantu teman-teman yang ingin punya halaman web tapi tidak mengerti coding maupun tidak punya tim programmer. Nah, yang terakhir setelah semua persiapan di depan beres, persiapan di front end-nya beres, infrastrukturnya beres, kami mulai menjalankan engine-nya nih. Engine untuk mendatangkan pengunjung ya menggunakan Facebook, Instagram Ads. Yang kami lakukan di iklan yang sales funnel di Facebook Ads itu kurang lebih seperti ini. Pertama, kita pakai video endorsing dari si Abdel untuk diiklankan di Facebook sebagai brand awareness dan untuk membangun hype, ya, membangun hype. Kemudian setelah audiens terkumpul, kami baru hard selling ke custom audience tersebut, ya, ke orang-orang yang sudah menonton videonya Abdel tersebut. Jadi funnelnya kurang lebih seperti itu. Oh ya, pengunjung itu kami arahkan ke landing page yang sudah kami bikin sehingga mereka mendapatkan detail produk yang lebih banyak, dan penawaran yang jauh lebih jelas ketimbang mereka tidak masuk ke landing page. Jadi, ketika mereka sudah mendapatkan info yang cukup jelas itu, maka kualitas leads atau kualitas database yang masuk ke WhatsApp yang ingin beli itu pun jauh lebih berkualitas ya dibandingkan dengan kalau teman-teman iklan langsung masuk ke WhatsApp tanpa melewati Landers lebih dulu. Kurang lebih seperti itu sih yang kita lakukan untuk Panglimami. Oke, jadi maksudnya Aaron seperti ini. Pertama itu kita mendapatkan video Abdel yang menceritakan soal brand Panglimami. Dan dia yang tadinya pesan mie ayam offline, sekarang bisa pesan mie ayam online dan enak karena Panglimami. Dan ini disebut brand awareness. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus ngiklan brand awareness dulu baru jualan? Kenapa nggak langsung jualan pada si produk mie ayam ini, Ron? Apa karena ini hal yang umum, orang udah tahu mie ayamnya karena mie ayam udah banyak kompetitornya, atau memang supaya iklannya jauh lebih murah? Dua-duanya sih. Dua-duanya pertama karena brand Panglimami ini saya pikir belum terlalu luas dikenal sama semua orang. Jadi kita butuh something untuk biar orang tahu dulu ada nih Panglimami eksis di dunia ini gitu loh. Kemudian dari situ juga kita bisa membangun hype. Kita bisa membangun database sehingga ketika kita sudah punya database ini, iklan yang kita iklankan kedua kali ini ke orang-orang yang sudah nonton video ini, ke orang-orang yang sudah berinteraksi dengan iklan brand awareness ini, itu akan jauh lebih murah. Jadi dua-duanya dapat sih. Itu tujuannya. Ya, sebenarnya materi yang kita jelaskan ini ada di dalam buku Jago Jualan di Instagram. Jadi teman-teman bisa lihat di layar, ini bukunya. Kita juga ngasih ke Mas Ade supaya Mas Ade bisa praktekin. Makanya kenapa sekarang banyak orang langsung iklan dan rugi, terutama beriklan di Facebook dan Instagram, karena mereka nggak mempraktekkan brand awareness dulu di depan. Malah kadang ada company yang bikin brand awareness-nya nggak cuma satu, tapi bisa 2-4 video. Funnelnya nggak dibikin dulu sih. Funnel di ads-nya itu nggak dibikin dulu. Oke, lanjut Ron. Cukup sih. Tadi itu udah saya jelasin poin-poinnya yang kita lakukan untuk Panglimami. Sisanya sih kami memberikan advice berupa Panglimami harus ada di Grab dan GoFood.
Ya. Juga di Google Maps kita juga pasang, karena dia punya beberapa titik, kita ajarkan pasang daftarkan ke Google Maps-nya. Oh, kita juga bantu di teknik closing-nya Panglima Mi. Karena percuma kalau leads yang datang 100, ternyata teknik closing-nya rendah, karena jutek balasnya dan lain-lain, kita ajarkan juga. Nah, kalau dari segi konten Instagram, seperti apa, Ron, kurang lebihnya? Nah, kalau konten di Instagram, pertama kita sudah tahu tentang brand identity-nya mau seperti apa, termasuk warnanya kita bikin konsisten, ya merah kuning. Teman-teman bisa lihat Instagramnya seperti ini. Dan untuk konten Instagram sendiri itu, tim kami bantu bikin konten-konten yang bisa mendatangkan engagement di konten di Instagramnya Panglima Mi. Contohnya seperti konten-konten ini ya. Biasa kan orang cuma jualan, dan jualan. Akhirnya kita bikin konten yang berupa tebak kata, terus kita bikin testimoni video, kita juga bercerita. Jadi meskipun kita udah dorong lewat iklan, kadang-kadang ada orang yang dari iklan datang ke Instagram kita, dan itu follow. Dan disitulah sebenarnya mereka kan belum panas untuk beli, dan kita kasih konten supaya mereka panas dan membeli. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung lihat semua tampilan di Instagramnya, kita atur seperti itu, website-nya juga teman-teman bisa lihat, teknik closing-nya teman-teman juga bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, itu aja video yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita share bisa bermanfaat. Nah, silakan komen, kira-kira berikutnya siapa yang mau kita bantu untuk jualan di Instagram, jualan secara profesional di dunia online. Ya, silakan langsung komen. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi dan manfaat pada video berikutnya. Dan jangan lupa, kalau teman-teman semua pengen tahu cara kita, itu juga ada di dalam buku Jago Jualan di Instagram 2.0. Nah, itu aja tips yang bisa kita share pada hari ini. Dan selanjutnya, saya dan Aaron akan memberikan sebuah penawaran menarik bagi Anda yang tertarik untuk membaca buku Jago Jualan di Instagram 2.0 yang kita liris sesuai dengan update dan algoritma Instagram. Terima kasih semuanya.